karena memang desa cenderung terbentuk dalam suatu wilayah dengan situasi geografis yang mendukung atau efektif untuk dijadikan sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang pada akhirnya kan desa itu sebagai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota juga gitu, lahan produksi lah intinya gitu. Produsen ya, penghasil. Tapi sebenarnya desa tidak selalu tentang pertanian ya, karena ada juga desa yang misalnya sumber mata pencaharian utamanya itu di industri, dan ada juga yang di bidang perikanan dan pertambakan itu ada. Jadi ternyata desa itu berbeda-beda ya. Iya, jadi dengan perbedaan tersebut, jadi desa itu diklasifikasikan menjadi 3 seperti yang tadi. Yang pertama itu desa agraris. Ya. Jadi desa agraris itu maksudnya desa yang sumber mata pencaharian utama masyarakatnya itu ada di bidang pertanian. Terus yang kedua itu desa industri. Desa industri itu maksudnya adalah desa yang sumber mata pencaharian utamanya itu di bidang industri kecil seperti UMKM lah, industri rumah tangga seperti itu. Terus yang ketiga itu ada desa nelayan. Itu disebutnya desa nelayan karena desa yang sumber mata pencaharian utama masyarakatnya ada di bidang perikanan dan pertambakan, jadi disebut desa nelayan. Jadi desa tersebut diklasifikasikan dengan aktivitas masyarakatnya gitu. Jadi dibedakan seperti itu ya. Ternyata ya ini memang terlihat seperti hal kecil. Iya. Namun ini sangat penting ya. Jarang diketahui ya ini. Jarang padahal penting ini. Iya. Nah kita hidup itu buat apa gitu kalau nggak tahu apa itu desa. Kalau kita hidup di kota ya gak apa-apa nggak tahu desa juga. Jadi kita ini hidup di desa tapi kita juga tidak tahu apa-apa tentang desa gitu. Apa itu desa itu nggak nggak tahu. Seperti kita mau makan tapi nggak tahu apa yang kita makan gitu. Iya gitu. Langsung untuk selanjutnya, desa ini kan merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara. Jadi desa pasti memiliki unsur-unsurnya sendiri, sama seperti dengan negara. Jadi apa itu unsur-unsurnya? Jadi unsur-unsur desa gitu ya. Oke. Jadi desa mempunyai 3 unsur, yakni yang pertama adalah daerah. Yang dimaksud dengan daerah yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Sama halnya dengan negara, tentunya salah satu unsur dari sebuah desa adalah penduduk. Dan yang ketiga adalah tata kehidupan desa. Tata kehidupan desa berkaitan erat dengan norma adat istiadat dan aspek budaya lainnya yang berlaku. Lalu untuk selanjutnya yang pertanyaan terakhir, bagaimana bisa sebuah desa terbentuk? Jadi ini mengenai pembentukan desa ya, karena memang desa tidak terbentuk secara sendiri gitu ya, dan tentunya ada syarat-syaratnya juga gitu. Prosesnya apa gitu ya. Jadi untuk proses pembentukan desa itu sebenarnya juga sudah diatur dalam undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang desa itu. Jadi di sana juga udah dibahas mengenai bagaimana proses pembentukan desa. Nah, seperti inilah proses pembentukan desa. Seperti itulah pembahasan mengenai desa ya. Ya, jadi pada konten ini mungkin baru sedikit lah, atau mungkin kurang jelas apa yang kami bahas ya. Tapi karena memang mungkin ini konten yang pertama, kami juga mungkin masih canggung ya, atau belum terbiasa gitu untuk membahas masalah-masalah seperti ini gitu. Tapi tentunya kedepannya kami akan buat konten ini akan tetap berlanjut dan dalam bentuk yang berbeda, dalam sajian yang berbeda. Jadi nantikan saja konten kami yang berikutnya mengenai
desa ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum.